Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 399. Kedua tukang satang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antaranya kemudian berkata, "Apakah tidak ada orang lain di sini sekarang?" "Tentu tidak, selain kalian berdua dan kami berdua," jawab Ki Jairaga. "Hati-hati bicara, Kang," gumam yang seorang lagi. "Tetapi bukankah memang tidak ada orang?" sahut Ki Jairaga pula. "Tetapi kalian pun harus menjaga diri," desis tukang satang yang pertama. "Aku memang sesekali ingin mengatakan kepada seseorang untuk mengurangi beban kejengkelanku." "Kami tidak akan mengatakan kepada siapapun juga," berkata Ki Jairaga kemudian. "Ya," desis tukang satang itu. "Jika kau mengatakannya juga, maka kalianlah yang kena laknat." "Aku berjanji untuk menahan diri," berkata Ki Jairaga. Tukang satang itu terdiam sejenak, sementara rakitnya bergerak melintasi Kali Praga. "Kedua orang itu ternyata orang-orang sakti," berkata tukang satang itu. "Orang sakti?" bertanya Ki Jairaga. "Apa tandanya bahwa mereka orang-orang sakti?" "Mereka sering menunjukkan tingkah laku dan perbuatan yang tidak masuk akal. Pernah salah seorang di antara mereka melempar penumpang lainnya ke sungai. Begitu kuatnya orang itu, sehingga orang yang dilemparkannya itu seakan-akan hanya seringan kapuk randu. Kemudian, pernah orang itu menghentakkan rakit ini ketika ia sedang menumpang, sehingga rakit ini berguncang seperti dilanda ombak di Laut Selatan. Semua penumpang terlempar jatuh ke dalam sungai. Untung mereka dapat tertolong semua oleh rakit yang sedang tertambat itu, karena penumpangnya memang hanya beberapa orang, yang kebetulan sebagian besar dapat berenang, sedangkan rakit itu cepat dikayuh ke tengah. Namun hampir saja rakit itu akan ditenggelamkan karena menolong orang-orang yang terlempar ke sungai itu. Namun niatnya diurungkan. Ia justru tertawa melihat beberapa orang yang dengan susah payah merayap naik ke atas rakit." "Apakah orangnya segagah raksasa?" bertanya Ki Jairaga. "Tidak. Orangnya justru kerdil," jawab tukang satang itu. Namun tiba-tiba kawannya memotong. "Kang, hati-hati berbicara Kang. Siapa tahu telinga orang itu ada di sini." Wajah tukang satang itu menegang, sehingga tiba-tiba saja ia berhenti mengayuhkan satangnya. Katanya dengan ragu, "Tetapi bukankah kalian berdua bukan kawan-kawan orang kerdil itu?" "Tentu bukan," jawab Ki Jairaga. "Tetapi cerita Kisanak itu membuat kami ketakutan. Orang kerdil bertenaga raksasa. Heh, apakah ia manusia biasa atau sebangsa lembut?" "Nampaknya manusia biasa. Hanya ukuran tubuhnya yang tidak biasa. Kecil dan pendek. Namun tenaganya luar biasa." Ki Jairaga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Tetapi bukankah ia hanya menyeberang di siang hari?" "Tidak tentu. Kadang-kadang, bahkan lebih sering, di malam hari. Memang 1-2 kali ia menyeberang di siang hari. Tetapi jarang sekali terjadi," jawab tukang satang itu. "Apakah ia sering menyeberang?" bertanya Ki Jairaga pula, meskipun agak ragu. "Ya. Ia memang sering menyeberang, meskipun tidak tentu waktunya. Kadang-kadang sehari 2 kali pulang balik. Tetapi kadang-kadang 2-3 hari ia tidak nampak batang hidungnya," jawab tukang satang itu pula. Ki Jairaga termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun berkata, "Jika demikian Kisanak, aku urungkan niatku ke sisi timur Kali Praga. Keperluanku pun tidak sangat penting. Aku minta agar kami berdua dibawa kembali ke sisi barat." Tetapi tukang satang itu tertegun. "Aku akan membayar 2 kali lipat," sahut Ki Jairaga. Tukang satang itu menjadi ragu-ragu. Namun Ki Jairaga berkata pula, "Aku bayar lipat 3. "Baiklah," jawab tukang satang itu. "Mudah-mudahan orang itu tidak sedang menunggu di sisi barat Kali Praga." "Tidak. Jangan," desis Ki Jairaga. Tukang satang itu tidak menyahut lagi. Mereka pun berusaha untuk memutar rakit dan mendorongnya kembali ke sisi sebelah barat Kali Praga. Namun Ki Jairaga memenuhi janjinya. Ia membayar lipat 3, sehingga tukang-tukang satang itu merasa beruntung juga. Namun seorang di antara mereka masih berdesis. Agaknya itu sebabnya Karti tidak pernah turun di malam hari.
Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun segera melintasi tepian berpasir dan hilang di kegelapan bayangan gerumbul-gerumbul liar di tepian Kali Praga. Sementara itu rakit yang ditumpangi mereka itu pun telah bergerak dengan cepat menyeberang kembali ke sisi sebelah timur. Tetapi dalam pada itu Ki Jayaraga dan Gelagah Putih tidak dengan segera meninggalkan tepian. Mereka berhenti di kegelapan, sementara Ki Jayaraga berkata, "Ternyata mereka memang sering mempergunakan jalan ini." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya Guru. Tetapi sayang kita tidak dapat menentukan waktunya. Sudah tentu kita tidak dapat terus-menerus berada di sini." Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Dipandanginya arus Kali Praga yang deras dengan bentangan permukaan yang cukup lebar. Airnya yang berwarna lumpur nampak bergejolak memantulkan cahaya bintang-bintang di langit. "Satu-satunya kemungkinan untuk menemuinya adalah bahwa kita harus sering berada di tepian ini," berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih tanggap akan maksud gurunya. Jawabnya, "Ya Guru. Pada suatu saat, kita tentu akan dapat bertemu dengan mereka di sini." "Kita memang harus bekerja sama dengan para pengawal," berkata Ki Jayaraga. "Maksud Guru, jalur ini akan selalu diawasi oleh para pengawal Tanah Perdikan?" bertanya Gelagah Putih. "Tidak. Tentu akan sangat membahayakan para pengawal itu, meskipun mereka sudah dilatih secara khusus untuk menghadapi orang-orang berilmu tinggi. Karena segala sesuatunya akan dapat terjadi di luar batas kemampuan para pengawal. Apalagi jika justru kedua orang itulah yang menyergap para pengawal dengan tiba-tiba." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan demikian maka satu-satunya jalan adalah mereka berdua harus sering berada di tepian. Demikianlah, maka mereka berdua masih berada di tepian unjuk beberapa lama. Namun di dini hari mereka yakin bahwa Bajang Engkrek tidak akan lewat, sehingga keduanya pun memutuskan untuk pulang saja. Ketika mereka sampai di rumah, maka suasana telah menjadi sepi. Nampaknya seisi rumah itu sudah tidur nyenyak. Demikian pula kedua orang utusan Ki Wirayuda. Karena itu, maka keduanya tidak ingin membangunkan mereka yang sedang tidur nyenyak, sehingga keduanya memilih tidur di serambi. Di lincak bambu. Namun ketika Gelagah Putih terbangun di pagi hari menjelang fajar, maka barulah ia mengetahui bahwa ternyata Agung Sedayu tahu kapan ia dan Ki Jayaraga pulang. "Aku ingin mempersilahkan kalian masuk. Tetapi nampaknya kalian langsung berbaring di lincak bambu itu. Aku pun rasa-rasanya malas juga untuk bangun dan membuka pintu." Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Namun ia masih belum memberikan laporan tentang kepergiannya ke tepian. Gelagah Putih berharap bahwa Ki Jayaraga sendiri yang akan berbicara dengan Agung Sedayu. Sebenarnya lah, ketika mereka makan pagi bersama kedua orang utusan Ki Wirayuda, maka Ki Jayaraga pun telah menceritakan apa yang didengarnya dari tukang satang itu. "Kami memang harus sering berada di tepian," berkata Ki Jayaraga. "Karena hanya dengan demikian kemungkinan untuk bertemu dengan mereka menjadi lebih besar." "Kita memang harus telaten," berkata Agung Sedayu. Namun selain Ki Jayaraga dan Gelagah Putih sering pergi ke tepian Kali Praga, para pengawal pun masih tetap harus bersiap-siap. Ternyata Bajang itu tidak hanya berdua dengan Ki Manuhara. Mungkin orang-orang yang membantunya itu pengikut Bajang Engkrek. Tetapi juga mungkin sisa-sisa pengikut Ki Manuhara, karena para pengikut Ki Manuhara tentu masih ada yang tertinggal di Mataram. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang utusan Ki Wirayuda itu pun minta diri. Keduanya harus segera memberikan laporan bahwa mereka telah bertemu langsung dengan Ki Lurah Agung Sedayu. "Baiklah," jawab Agung Sedayu. "Hati-hatilah di perjalanan. Aku nanti akan menyampaikan berita ini kepada Ki Lurah Berenjangan di barak pasukan khusus." Namun Agung Sedayu pun berpesan bahwa apa yang didengar Ki Jayaraga di tepian, agar disampaikan pula kepada Ki Wirayuda. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Sedangkan Agung Sedayu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke barak pasukan khusus. Sementara itu Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah pergi menemui Prastawa di rumah Ki Gede, untuk memberikan laporan tentang kedua orang yang mondar-mandir antara Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram. "Apakah para pengawal harus mengawasi lintasan penyeberangan itu?" bertanya Prastawa. "Aku kira hal itu akan sangat membahayakan para pengawal," jawab Gelagah Putih. "Karena itu, biarlah kami saja yang akan mengawasinya." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" bertanya Prastawa.
Aku minta para pengawal tetap berjaga-jaga. Setiap saat akan dapat terjadi sesuatu di tanah perdikan ini, jawab Gelagah Putih. Lalu katanya pula. Sebagaimana yang baru saja terjadi, maka kelicikan-kelicikan seperti itu masih akan berlangsung. Baiklah, berkata Prastawa. Kami akan selalu siap kapanpun diperlukan. Terima kasih, jawab Gelagah Putih. Persoalannya nampaknya justru akan berkembang. Demikianlah, dari rumah Ki Gede, Gelagah Putih bersama Sabung Sari telah pergi ke tempat penyeberangan yang sering dilalui oleh Bajang Engkrek dan Ki Manuhara. Namun setelah mereka beberapa saat menunggu, mereka tidak melihat orang bertubuh pendek dan kecil menyeberang. Mereka lebih sering menyeberang di malam hari, berkata Gelagah Putih. Dengan demikian maka mereka berdua pun telah meninggalkan tepian itu dan berjalan melintasi bulak-bulak panjang di tanah perdikan menoreh. Di padukuhan-padukuhan, mereka memang melihat sekelompok pengawal bersiap-siap di Banjar. Beberapa kali Gelagah Putih dan Sabung Sari singgah di Banjar padukuhan. Kepada para pengawal yang bertugas, mereka berdua sempat memberikan pesan-pesan khusus. Dalam pada itu, ketika keduanya sampai ke rumah, mereka terkejut ketika mereka melihat 2 ekor kuda tertambat di halaman. Agaknya ada 2 orang tamu, desis Gelagah Putih. Ya, sahut Sabung Sari. Pula, meskipun agak ragu. Agaknya Ki Jayaraga yang menemui mereka di pendapa. Kakang Agung Sedayu tentu sudah berangkat ke barak, desis Gelagah Putih kemudian. Demikianlah, keduanya pun telah naik ke pendapa pula. Ki Jayaraga yang melihat keduanya datang itu pun berkata, marilah. Kita mendapat 2 orang tamu. Ketika kedua orang tamu itu berpaling, maka Gelagah Putih terkejut. Hampir di luar sadarnya ia berdesis. Raden Teja Prabawa. Ya, sahut Ki Jayaraga. Pula, meskipun agak ragu. Mereka belum lama datang. Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Namun bersama Sabung Sari ia pun duduk pula bersama Ki Jayaraga. Selamat datang Raden, desis Gelagah Putih sambil mengangguk hormat. Namun nampaknya Raden Teja Prabawa tidak begitu tertarik pada basa-basi itu. Ia pun langsung berkata, sebenarnya aku sudah agak lama ingin datang kemari. Tetapi aku tidak sempat. Ada satu hal yang sangat penting yang harus aku sampaikan kepada kalian di sini. Kepada Wulan dan kepada kakek. Baiklah Raden, yang menyahut adalah Ki Jayaraga. Aku akan memanggil Rara Wulan. Ia sudah tahu kalau Raden datang. Tetapi aku kira Rara Wulan sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi Raden. Raden Teja Prabawa mengangguk sambil menyahut. Baiklah, aku tidak akan terlalu lama di sini. Namun Sabung Sari dengan cepat berkata, biarlah aku saja yang memanggilnya. Tetapi yang sudah beringsut dan kemudian bangkit berdiri adalah Gelagah Putih. Sabung Sari dan Ki Jayaraga tersenyum. Tetapi ternyata Raden Teja Prabawa tidak memberikan tanggapan apapun. Bahkan wajahnya masih saja nampak gelap. Sementara kawannya hanya diam saja seakan-akan membeku, sebagaimana tatapan matanya. Tetapi Gelagah Putih ternyata tidak perlu masuk ke ruang dalam. Ketika ia membuka pintu peringgitan, Rara Wulan pun telah membawa nampan berisi mangkuk minuman dan makanan. Sejenak kemudian maka Rara Wulan pun telah duduk pula di pendapa menemui kakaknya. Karena Agung Sedayu tidak ada, maka Sekar Mirah pun diminta untuk duduk pula menemui tamunya. Aku juga ingin berbicara dengan kakek, berkata Teja Prabawa kemudian. Ki Lurah berada di barak pasukan khusus, sahut Gelagah Putih. Aku minta kakek dipanggil kemari, berkata Teja Prabawa pula tanpa segan-segan. Gelagah Putih dan Sabung Sari saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, mungkin Ki Lurah sedang sibuk. Katakan, bahwa aku ingin berbicara dengannya, desak Raden Teja Prabawa. Ger, sebaiknya Angger sajalah yang pergi ke barak. Bukankah tidak pantas jika anak muda memanggil agar kakeknya datang menemuinya? Sebaiknya Raden sajalah nanti pergi ke barak. Bukankah itu lebih pantas? Tetapi persoalannya penting sekali, sahut Raden Teja Prabawa. Justru karena itu, maka sebaiknya Raden pergi menghadap kakek Raden itu, berkata Ki Jayaraga. Tidak. Biar kakek datang kemari. Aku tidak mempunyai waktu untuk mondar-mandir di tanah perdikan ini. Bukankah waktunya sama saja?
Bukankah Angger juga harus menunggu Kilurah itu datang seandainya ia dipanggil? Sementara itu jika Raden pergi ke barak, Raden akan dapat langsung bertemu dengan Kilurah, jawab Ki Jairaga. Sebelum Raden Teja Prabawa menjawab, Rara Wulan telah mendahuluinya. Sekarang, katakan apa yang penting itu. Kemudian Kakang Mas pergi ke barak untuk menemui kakek. Itu memang lebih pantas daripada kau memanggil kakek kemari, seakan-akan kau berhak berbuat demikian. Raden Teja Prabawa itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Rara Wulan dan Ki Jairaga berganti-ganti. Namun katanya kemudian, baiklah. Jika tidak ada seorang pun yang mau memanggil kakek kemari, aku akan pergi ke barak. Bukan tidak mau Raden, jawab Gelagah Putih. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Jairaga dan Rara Wulan, sebaiknya Raden pergi ke barak, sebagaimana seorang cucu menghadap kakeknya. Bukan sebaliknya. Cukup, bentak Raden Teja Prabawa. Kau tidak usah menggurui aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Gelagah Putih menjadi heran. Menurut penilaiannya sifat Raden Teja Prabawa sudah berubah. Namun tiba-tiba ia menjadi kasar kembali. Bahkan kesombongannya telah kambuh lagi. Belum lagi keheranannya mereda, maka Raden Teja Prabawa itu telah berkata, jika demikian, aku akan segera mengatakan kepentinganku datang kemari. Setelah itu aku akan pergi ke barak. Tetapi kami persilahkan Raden untuk minum dahulu. Sekar Mirah menyela. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menghirup minuman hangat yang dihidangkan oleh Rara Wulan. Demikian pula seorang kawannya yang menyertainya. Namun demikian ia meletakkan mangkuknya, maka ia pun berkata, Wulan, aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa Raden Antal telah memintamu kembali. Ia sudah menceraikan perempuan yang telah dinikahinya beberapa waktu yang lalu. Karena itu, aku datang untuk menyampaikan hal ini kepadamu. Apa yang sebenarnya terjadi atasmu Kakang Mas? Bertanya Rara Wulan. Kenapa dengan aku? Raden Teja Prabawa justru bertanya. Bukankah persoalan ini sudah kita anggap selesai? Kau yang menganggap persoalan ini selesai. Tetapi tidak dengan Raden Antal. Ia masih tetap menghendaki kau menjadi istrinya, jawab Raden Teja Prabawa. Mungkin benar, bahwa Raden Antal menganggap persoalan ini belum selesai. Tetapi bagaimana dengan Kakang Mas sendiri, bertanya Rara Wulan. Apakah aku harus menerima permintaan itu atau tidak? Kau tidak mempunyai pilihan Wulan. Kau harus menerimanya. Ia benar-benar menghendakinya. Apalagi ia sudah menceraikan istrinya yang kau jadikan alasan penolakan waktu itu, jawab Raden Teja Prabawa. Rara Wulan memandang kakaknya dengan kening yang berkerut. Katanya kemudian, aku tidak mengerti sikapmu Kakang Mas. Bukankah kau waktu itu ikut menyelamatkan aku dari kekasaran Raden Antal dan orang tuanya? Tetapi waktu itu Raden Antal akan menikahi perempuan lain. Sekarang keadaannya adalah sebaliknya, ia akan menceraikan perempuan itu, jawab Raden Teja Prabawa. Jadi begitu mudahnya orang menikahi seorang perempuan dan begitu mudahnya pula ia menceraikannya? Apakah kau juga menghargai seorang perempuan sebagaimana Raden Antal? Apakah kau juga begitu saja menerima seandainya besok aku dijadikan istrinya, namun sebulan lagi aku diceraikannya begitu saja? Mungkin bagi seorang laki-laki perkawinan berikutnya masih dapat dilakukannya tanpa kesulitan. Tetapi bagi seorang perempuan, bertanya Rara Wulan. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi tegang. Sementara Rara Wulan berkata selanjutnya. Aku tidak yakin bahwa ayah dan ibu akan sependapat dengan kau. Raden Teja Prabawa terdiam sejenak. Tetapi wajahnya menjadi semakin tegang. Dengan nada tinggi ia berkata. Aku mendapat perintah dari ayah dan ibu untuk memanggilmu pulang. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Tetapi katanya kemudian, sikapmu tidak meyakinkan aku, Kakang Mas. Tetapi ada juga baiknya jika aku menghubungi ayah dan ibu. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi semakin tegang, sementara Rara Wulan berkata selanjutnya. Jika ayah dan ibu benar-benar merubah sikapnya, maka aku pun dapat merubah sikapku. Maksudku, aku dapat melepaskan diri dari ikatan keluargaku, karena aku merasa sudah dewasa. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi kemudian, namun aku tidak mau dikorbankan kepada ketamakan orang yang tidak tahu diri itu.
Tidak seorang pun dapat memaksa aku, bahkan tidak ada kekerasan yang berarti bagiku, karena aku akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Wulan, potong Raden Teja Prabawa. Kau sadar akan kata-katamu itu? Aku sadar sepenuhnya. Justru aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau sadari akan sikapmu itu? Rara Wulan justru bertanya lantang. Raden Teja Prabawa memang menjadi ragu-ragu. Wajahnya memang menjadi semakin tegang. Namun nampak betapa sebuah pergolakan terjadi di dadanya. Sementara itu Sekar Mirah pun mencoba untuk menengahi. Sudahlah Rara. Masih ada waktu untuk membicarakannya. Persoalannya nampaknya memang sangat penting. Biarlah Kakang Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan ikut campur. Sementara itu Ki Jayaraga nampak mengangguk-angguk. Ia menghubungkan perubahan sikap Raden Teja Prabawa itu dengan kehadiran Bajang Engkrek di rumah keluarga Raden Antal. Karena itu maka Ki Jayaraga itu pun kemudian berkata, jika demikian maka memang seharusnya Raden berbicara dengan Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu. Persoalannya tentu tidak sesederhana itu. Bukan sekedar memaksa Angger Rara Wulan untuk menerima seseorang untuk menjadi suaminya. Tetapi latar belakang dari persoalan itu sendiri harus dicermati. Wajah Raden Teja Prabawa memang menjadi keruh. Kegelisahan hatinya pun mulai muncul di permukaan. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya Raden Teja Prabawa hanya berdiam diri saja. Nah, berkata Ki Jayaraga. Nampaknya Raden memang letih. Karena itu, setelah minum dan makan makanan sekedarnya, sebaiknya Raden beristirahat di Gandok, sambil menunggu Agung Sedayu kembali dari barak. Namun sebelumnya, biarlah seseorang memberitahukan kehadiran Raden di rumah ini. Karena persoalannya memang penting, maka biarlah Ki Lurah datang bersama Agung Sedayu nanti. Kegelisahan yang mencekam memang terbayang di wajah Raden Teja Prabawa. Namun ia masih belum menjawab. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih pun berkata, jika demikian, biarlah aku dan Kakang Sabungsari pergi ke barak untuk memberitahukan kedatangan Raden di rumah ini. Raden Teja Prabawa itu memandang kawannya sejenak. Baru kemudian ia berkata, bagaimana menurut pendapatmu? Terserah kepada Raden, jawab kawannya. Jika aku menunggu kakek dan Agung Sedayu di sini, apakah kita akan dapat kembali hari ini? Bertanya Raden Teja Prabawa kepada kawannya itu pula. Jadi kapan mereka datang? Kawannya justru bertanya. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Ki Jayaraga. Kapan Agung Sedayu pulang dari barak pasukan khusus itu? Di sore hari, saat matahari berada di atas punggung pegunungan sebelah. Tetapi jika ada persoalan penting yang harus diselesaikan, maka kadang-kadang ia pulang menjelang senja atau bahkan lebih lama lagi, jawab Ki Jayaraga. Dan aku harus menunggu, bertanya Raden Teja Prabawa. Sudah tentu. Tetapi jika Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan mengetahui bahwa Raden ada di sini, mereka tentu akan lebih cepat datang, jawab Ki Jayaraga. Jika demikian, biarlah aku dan Sabungsari pergi sekarang, berkata Gelagah Putih. Ki Jayaraga pun kemudian berpaling kepada Sekar Mirah. Agak ragu ia bertanya. Apakah sebaiknya ia pergi sekarang? Sekar Mirah pun ragu-ragu. Bahkan ia bertanya kepada Gelagah Putih. Bagaimana sebaiknya menurutmu, Gelagah Putih? Kami akan pergi sekarang jika Mbokayu tidak berkeberatan, jawab Gelagah Putih. Baiklah. Tetapi hati-hati, jangan terlalu lama, pesan Sekar Mirah. Demikianlah, sejenak kemudian maka Gelagah Putih dan Sabungsari telah berpacu menuju ke barak pasukan khusus. Namun ketika mereka lewat Banjar Padukuhan, maka Gelagah Putih sempat berpesan kepada para pengawal untuk berhati-hati. Ki Jayaraga sendiri di rumah, berkata Gelagah Putih. Jika 2 atau 3 orang berilmu tinggi datang bersama-sama, ia memang memerlukan bantuan. Tetapi di siang hari nampaknya Bajang Engkrek itu tidak bergerak. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu mudah untuk dikenal karena kelainannya itu, sahut Sabungsari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Orang kerdil itu tentu menyadari bahwa ia sudah dikenal oleh orang-orang tanah perdikan menoreh. Anak yang bermain peliridan itu tentu telah menceritakannya kepada keluarganya tentang orang bertubuh kecil dan pendek. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Gelagah Putih dan Sabungsari telah sampai ke barak pasukan khusus yang dipimpin oleh Agung Sedayu.
Karena orang-orang yang bertugas berjaga-jaga telah mengenalnya dengan baik, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah dipersilahkan untuk langsung menemui Ki Lurah Agung Sedayu. Agung Sedayu memang terkejut. Jika keduanya menyusulnya, tentu ada hal yang penting disampaikan kepadanya. Karena itu, maka Agung Sedayu itu pun segera mempersilahkan keduanya duduk dan bertanya. Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa Kakang, jawab Gelagah Putih yang menyadari kegelisahan Agung Sedayu. Namun ia pun kemudian menceritakan bahwa Raden Teja Prabawa telah datang ke rumah. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia bertanya. Untuk apa? Apakah sekedar menengok keselamatan adiknya, atau ada kepentingan lain? Ia ingin berbicara dengan Ki Lurah Beranjangan dan Kakang Agung Sedayu, jawab Gelagah Putih. Kenapa tidak kau bawa saja anak itu kemari, bertanya Agung Sedayu pula. Agaknya dalam pembicaraan itu Rara Wulan juga harus hadir, jawab Gelagah Putih pula, yang dengan ringkas menyampaikan pernyataan yang telah dikatakan oleh Raden Teja Prabawa. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Jadi persoalan itu masih akan berkepanjangan? Tentu ada hubungannya dengan orang kerdil itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk kesal. Katanya. Mungkin sekali. Raden Teja Prabawa tidak akan merubah sikapnya tanpa sebab. Apalagi jika benar orang tua Rara Wulan juga berubah pendiriannya. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian. Kita akan berbicara dengan Ki Lurah Beranjangan. Ketika kemudian hal itu disampaikan kepada Ki Lurah Beranjangan, maka Ki Lurah itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa Teja Prabawa akan bersikap sekasar itu terhadap adiknya. Karena itu, maka ia pun berkata, aku sependapat bahwa tentu ada sebabnya. Jika benar-benar orang kerdil itu pernah berhubungan dengan keluarga Raden Antal, maka mungkin sekali telah terjadi kekerasan terhadap keluarga anakku itu. Bukankah aku pernah mengatakan bahwa ancaman itu masih tetap ada? Apakah ancaman itu menurut Ki Lurah benar-benar telah dilakukan? Bertanya Agung Sedayu. Baiklah. Aku akan berbicara dengan Teja Prabawa, berkata Ki Lurah Beranjangan kemudian. Ternyata Agung Sedayu dan Ki Lurah tidak menunggu saatnya Agung Sedayu pulang seperti hari-hari biasa. Setelah memberikan beberapa pesan kepada beberapa orang pimpinan di barak itu, maka Agung Sedayu pun segera berpacu kembali ke rumahnya, bersama Ki Lurah Beranjangan serta Sabung Sari dan Gelagah Putih. Ketika mereka sampai di rumah, maka Raden Teja Prabawa masih berada di gandok untuk beristirahat. Namun sebenarnya lah Raden Teja Prabawa yang gelisah itu hanya berjalan saja mondar-mandir di dalam bilik gandok. Sehingga demikian mereka mendengar derap kaki kuda, maka Raden Teja Prabawa itu pun segera melangkah keluar diikuti oleh kawannya, yang juga menjadi gelisah. Mereka telah datang, desis Raden Teja Prabawa. Siapa? Bertanya kawannya. Kakek dan Agung Sedayu, jawab Raden Teja Prabawa. Kawannya tidak bertanya lagi. Namun diikutinya Raden Teja Prabawa yang menyongsong kakeknya di halaman. Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan Raden Teja Prabawa, kawannya dan Ki Lurah Beranjangan untuk naik ke pendapa. Sementara itu Sekar Mirah, Rara Wulan dan Ki Jairaga pun telah dipanggil pula untuk menemui dan berbicara dengan Raden Teja Prabawa. Kepada Ki Lurah Beranjangan, Raden Teja Prabawa mengulangi permintaannya, agar Rara Wulan tidak menolak lamaran Raden Antal yang telah berniat untuk menceraikan istrinya. Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Namun sebagai orang yang telah menyimpan pengalaman sebangsal di dalam dirinya, maka ia pun segera dapat meraba, apakah yang telah terjadi di Mataram. Karena itu, maka Ki Lurah Beranjangan pun dengan serta-merta bertanya. Siapa yang menggerakkanmu datang kemari dan mengajukan permintaan itu kepada Wulan? Pertanyaan itu memang membingungkan Teja Prabawa. Namun kemudian ia pun menjawab. Ayah dan ibu. Namun Ki Lurah itu menyahut. Pantaskah kau berbohong kepada kakekmu? Kau tahu, aku belum lama berselang telah berada di Mataram menemui ayah dan ibumu. Kau tahu apa yang dikatakannya kepadaku? Wajah Raden Teja Prabawa menegang. Dengan bimbang ia menjawab. Tidak kek. Jika kau tidak tahu, baiklah aku memberitahukan kepadamu. Bahwa ayah dan ibumu masih merasa terancam oleh keluarga Raden Antal. Nah, dalam hubungan inilah tentu kau datang kemari.
Kegelisahan yang sangat telah menerpa jantung Raden Teja Prabawa, sehingga untuk beberapa saat ia telah terdiam. Namun nampaknya Ki Lurah Beranjangan tidak mau kehilangan jejak pembicaraannya, sehingga karena itu maka Ki Lurah itu masih berbicara selanjutnya. Katakan Ger. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu sepeninggalku? Tetapi aku yakin bahwa ayah dan ibumu tidak akan berubah sikap dan pendiriannya terhadap Raden Antal, tanpa sebab-sebab yang tidak teratasi yang datang dari luar diri mereka. Raden Teja Prabawa menjadi semakin gelisah. Wajahnya menjadi semakin tegang, sehingga nafasnya pun terasa sesak di dadanya. Namun Ki Lurah masih mendesaknya. Katakan, kenapa kau datang kemari untuk memaksa adikmu melakukan satu hal yang dapat menyakiti badan dan jiwanya? Kenapa kau sampai hati memaksa adikmu satu-satunya menerima lamaran seseorang yang dengan mudah menikahi seorang perempuan, dan kemudian dengan mudah pula mencerainya? Kenapa? Pertanyaan itu terasa begitu mendesaknya, menghimpitnya, sehingga seakan-akan tidak ada ruang lagi untuk bergerak. Sementara Ki Lurah masih memburunya dengan pertanyaan-pertanyaan. Teja Prabawa, bukankah kau tidak sedang mabuk sekarang? Atau kau merasa bahwa di lehermu telah dikalungkan tali yang dapat menjeratmu? Tiba-tiba saja Raden Teja Prabawa menjadi pucat. Dipandanginya kawannya itu sejenak. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya hampir bergumam. Sebaiknya kau berterus terang Raden. Raden Teja Prabawa menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian ia pun menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ternyata Raden Teja Prabawa itu telah menangis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mereka yang hadir di pendapa itu pun tercenung sejenak. Mereka mengerti bahwa telah terjadi sesuatu pada anak muda itu, atau keluarganya. Namun Rara Wulanlah yang kemudian berkata, Kakang Mas, kenapa Kakang Mas menangis seperti perempuan? Bukankah kau seorang laki-laki yang utuh? Sebaiknya kau katakan saja apa yang telah terjadi, sehingga kita bersama-sama akan mencari jalan keluar. Sudahlah Ger, desis Ki Lurah Beranjangan. Kami tahu bahwa kau tentu mengalami tekanan yang sangat berat. Mungkin secara wadak, tetapi mungkin juga jiwamu. Seperti kata-kata adikmu, maka sebaiknya sebut saja persoalannya, sehingga kita berusaha untuk memecahkannya. Seperti kau ketahui, bahwa kau, ayah dan ibumu, tidak sendiri. Kami semua di sini bersama kalian. Bahkan di Mataram pun kita mempunyai sahabat-sahabat yang akan dapat membantu kita. Mungkin keluarga Raden Antal yang kaya itu akan dapat mengupah orang-orang upahan untuk melakukan kekerasan. Tetapi meskipun kita tidak mempunyai uang untuk mengupah orang, tetapi kita yang berdiri di pihak yang benar mempunyai sahabat-sahabat, yang tentu bersedia membantu kita dengan niat yang bersih, sehingga hasilnya tentu melebihi orang-orang upahan itu, karena bantuan bagi kita bersandar kepada kesetiakawanan. Raden Teja Prabawa memang berusaha menguasai perasaannya. Sementara kawannya itu pun berkata, Sudahlah Raden. Berterus teranglah. Tidak ada gunanya Raden mempergunakan cara yang ingin Raden lakukan itu, karena dengan demikian Raden akan mengorbankan adik Raden sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi, desak Rara Wulan? Aku minta maaf kepadamu Wulan, desis Raden Teja Prabawa. Tetapi apa yang telah terjadi itu, desak Rara Wulan. Raden Teja Prabawa memang masih ragu-ragu. Tetapi kemudian ia pun menjawab. Kami telah mendapat ancaman, Wulan. Kami siapa? Bertanya Rara Wulan. Kau, ibu, ayah. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya. Aku dan Raras. Raras, ulang Rara Wulan. Katanya hampir bergumam. Raden Teja Prabawa mengangguk. Namun Rara Wulan masih bertanya. Apa hubungannya dengan Raras? Maksudmu Raras anak perempuan Paman Ranggawibawa? Raden Teja Prabawa mengangguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Bahkan masih saja terasa matanya membasah. Tetapi Ki Lurah Beranjanganlah yang segera tanggap. Katanya. Aku mengerti maksudmu Ger. Bukankah kau sering mengunjungi rumah Ki Ranggawibawa? Raden Teja Prabawa mengangguk. Dengan demikian maka yang lain yang ada di pendapa itu pun segera tanggap pula. Tentu ada hubungan khusus antara Raden Teja Prabawa dengan gadis yang bernama Raras itu.
Apalagi Wulan yang sudah mengenal Raras sejak lama. Dalam pada itu, Ki Lurah Beranjangan pun bertanya. Ancaman apakah yang pernah kalian terima, dan dari siapa? Raden Antal telah menemui aku. Ia minta Wulan bersedia menjadi istrinya. Jika tidak, maka Raraslah yang akan diambilnya, karena mereka merasa sulit untuk dapat mengambil Wulan, jawab Raden Teja Prabawa. Kau pernah menyampaikan ancaman itu kepada Ki Ranggawibawa, bertanya Ki Lurah Beranjangan. Belum, jawab Raden Teja Prabawa. Raras sendiri, desak Rara Wulan. Juga belum, jawab Raden Teja Prabawa. Tetapi apakah Ki Ranggawibawa sudah mengetahui hubunganmu dengan Raras, bertanya Ki Lurah Beranjangan pula. Sudah, jawab Raden Teja Prabawa. Nampaknya Ki Ranggawibawa tidak menaruh keberatan. Tetapi entahlah jika ia tahu bahwa Raras terancam keselamatannya. Bahkan seluruh keluarganya, sebagaimana keluarga kita. Tetapi kenapa kau menjadi begitu cemas? Bukankah ayahmu juga seorang yang berilmu? Kau sendiri telah berguru, dan ada beberapa orang yang membantu menjaga rumahmu, berkata Ki Lurah Beranjangan selanjutnya. Tetapi bukankah kami tidak selalu berada di rumah? Raras juga tidak selalu di rumah. Mungkin ke pasar, atau pergi kemana saja menurut keperluannya, jawab Raden Teja Prabawa. Sementara itu kawan Raden Teja Prabawa itu pun berkata, kami memang sudah berusaha untuk melindungi Raras. Tetapi kemampuan kami tidak seimbang dengan besarnya ancaman yang kami terima. Seorang di antara mereka yang mengancam kami telah menunjukkan kelebihannya di hadapan kami. Ki Lurah mengangguk-angguk. Sementara itu Raden Teja Prabawa berkata, kawanku ini adalah saudara sepupu Raras. Tetapi ia tinggal di rumah Ki Ranggawibawa. Tetapi aku belum pernah melihatnya, desis Rara Wulan. Padahal aku beberapa kali datang ke rumah Paman Ranggawibawa untuk menemui Raras. Aku belum lama berada di rumah Paman Ranggawibawa, jawab kawan Raden Teja Prabawa itu. Nama Kisanak, bertanya Agung Sedayu. Wacana, jawab orang itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, persoalannya justru akan berkembang. Kita memang harus semakin berhati-hati. Sementara itu Ki Jayaraga pun berkata, apakah memang ada kemungkinan bahwa Angger Raras benar-benar diambil oleh orang upahan Raden Antal itu? Memang mungkin, jawab Raden Teja Prabawa. Jika demikian, ayah gadis itu harus segera mengetahuinya. Mungkin ada satu cara untuk menyelamatkan gadis itu, desis Ki Jayaraga. Kenapa Raras tidak kau ajak saja kemari dan berada di sini untuk sementara, bertanya Rara Wulan. Namun yang menjawab adalah Wacana. Paman Ranggawibawa tentu berkeberatan. Bukankah tidak pantas jika seorang gadis meninggalkan rumahnya dibawa oleh seorang anak muda, apapun alasannya? Juga alasan keselamatannya, bertanya Agung Sedayu. Ya. Alasan apapun, jawab Wacana. Adalah di luar dugaan jika Rara Wulan tiba-tiba berkata, aku juga berada di sini. Ayah dan ibu tidak berkeberatan. Tentang apa yang terjadi di sini, tergantung sekali kepada kesiapan jiwani orang yang bersangkutan. Wacana itu termangu-mangu sejenak. Namun ia sama sekali tidak menjawab lagi. Namun dalam pada itu Ki Lurah Beranjangan pun berkata, jika demikian, aku tidak dapat berdiam diri menghadapi ancaman Raden Antal terhadap keluarga Rara Wulan dan keluarga Raras. Aku harus menemui Ki Ranggawibawa dan menyampaikan persoalan yang menyangkut hubungan antara Teja Prabawa dengan Raras, dan ancaman yang ditujukan kepada Raras. Apapun sikap Ki Ranggawibawa, dapat kita bicarakan kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat Ki Lurah. Tetapi Ki Lurah jangan pergi sendiri ke Mataram. Jika terjadi sesuatu, maka persoalannya akan bertambah rumit. Kami berdua dapat pergi bersama Ki Lurah, berkata Wacana. Tetapi kita harus memperhitungkan orang yang ada di belakang keluarga Raden Antal. Bukan orang kebanyakan. Tetapi orang yang berilmu sangat tinggi. Agung Sedayu memperingatkan. Wacana termangu-mangu sejenak. Namun yang kemudian menyahut adalah Teja Prabawa. Wacana adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ia akan dapat melindungi kakek di perjalanan. Di luar sadar, semua orang telah berpaling ke arah Wacana. Namun sambil menunduk Wacana sendiri berkata, tidak. Sama sekali tidak.
Aku baru memasuki sebuah perguruan, sehingga aku baru mulai dengan ilmu dasar. Sambil mengangguk-angguk Ki Jayaraga berkata. Bagaimanapun juga tetapi Kisanak telah memiliki bekal ilmu. Namun orang yang diupah Raden Antal adalah orang yang sulit dijajagi kemampuannya. Karena itu, maka lebih baik bagi kita untuk tetap berhati-hati. Jadi bagaimana menurut kakek, desis Raden Teja Prabawa kemudian. Namun katanya pula. Ketika kami datang kemari, ternyata juga tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Biarlah kami bertiga saja pergi ke Mataram. Bukankah orang-orang yang berbahaya tidak selalu berada di sepanjang jalan, desis Ki Lurah Beranjangan. Namun Agung Sedayu ternyata tidak mau melepas mereka hanya bertiga. Jika orang-orang Ki Manuhara atau para pengikut Bajang Engkrek itu mengetahui mereka berada di tempat ini, maka mereka tentu akan dapat berbuat apa saja. Karena itu, maka ia pun berkata, biarlah aku mempersiapkan 4 orang prajurit dari pasukan khusus untuk menemani kalian pergi ke Mataram. Tetapi sudah tentu agar tidak menarik perhatian, mereka tidak usah berpakaian prajurit. Meskipun para prajurit itu juga tidak akan mampu melawan orang-orang berilmu sangat tinggi itu, namun setidak-tidaknya mereka akan dapat memberikan perlawanan, sementara Ki Lurah dapat mengambil kebijaksanaan penyelamatan. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas panjang. Katanya, Angger Agung Sedayu terlalu berhati-hati. Tetapi baiklah. Memang lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari. Demikianlah, maka telah diambil keputusan bahwa Ki Lurah Beranjangan akan pergi ke Mataram. Tetapi tidak hari itu. Esok pagi mereka akan berangkat dari barak pasukan khusus bersama dengan keempat prajurit. Namun pada itu, maka dalam pembicaraan yang khusus Agung Sedayu telah minta agar Ki Lurah Beranjangan berhubungan dengan anak-anak dari kelompok Gajah Liwung. Tetapi mereka pun harus sangat berhati-hati. Bajang Engkrek dan Ki Manuhara adalah orang-orang yang bukan saja berilmu tinggi. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang ikut dalam pembicaraan itu tidak berkeberatan. Namun seperti pesan Agung Sedayu, anak-anak Gajah Liwung memang harus sangat berhati-hati menghadapi orang-orang yang bukan saja berilmu tinggi, tetapi juga sangat licik. Kalau mungkin, Ki Lurah dapat berbicara langsung dengan Ki Ajar Gurawa melalui Ki Wirayuda, berkata Gelagah Putih. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Nampaknya persoalannya memang akan menjadi semakin luas. Khususnya yang berhubungan dengan keluarga Wulan dan Raras. Demikianlah, maka malam itu Raden Teja Prabawa, Wacana dan bahkan Ki Lurah Beranjangan bermalam di rumah Agung Sedayu. Sementara malam itu Ki Jayaraga dan Gelagah Putih masih juga pergi ke tempat penyeberangan. Namun mereka sama sekali tidak menjumpai orang yang dicarinya. Ketika menjelang tengah malam rakit dari sisi timur menyeberang ke barat dengan membawa 2 penumpang, ternyata keduanya adalah suami istri yang harus menengok kakeknya yang sakit keras. Di tengah malam, maka Ki Jayaraga telah mengajak Gelagah Pulih pulang. Tetapi ternyata Gelagah Putih telah minta agar mereka singgah di Pliridan. Mungkin ada orang yang mengawasinya setelah Pliridan itu diperbaiki. Mereka akan mengira bahwa anak itu sudah mulai turun lagi ke sungai untuk membuka dan menutup Pliridan, berkata Gelagah Putih. Ki Jayaraga tidak berkeberatan. Mereka berdua tidak langsung kembali ke rumah Agung Sedayu, tetapi langsung menuju ke sungai untuk melihat keadaan. Ternyata Pliridan itu masih saja terbuka sebagaimana saat Pliridan itu diperbaiki. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu ternyata mematuhi petunjuk Gelagah Pulih agar tidak turun lebih dahulu ke sungai. Bahkan nampaknya anak-anak yang lain pun masih belum ada yang turun pula. Nampaknya kegiatan Bajang Engkrek dan Ki Manuhara lebih banyak dilakukan di Mataram, desis Gelagah Putih. Iya, jawab Ki Jayaraga. Karena itu maka orang tua Raras memang harus segera diberitahu. Ki Rangga Wibawa tentu sama sekali tidak mengira bahwa anaknya akan terlibat dalam kesulitan. Bahkan dengan orang-orang berilmu tinggi. Mudah-mudahan wacana itu dapat benar-benar melindungi, berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, ia pun telah turun dan berdiri di aliran air di Pliridan yang terbuka itu. Tiba-tiba saja telinganya yang tajam mendengar gemericik air yang tersibak. Karena itu, maka ia pun berdesis lemah. Ada orang menyeberang. Berkata Wacana. Ki Jayaraga tidak menjawab. Tetapi ia pun memperhatikan keadaan di sekelilingnya.
Di kejauhan, di sela-sela gelapnya bayangan pepohonan di malam hari, Ki Jayaraga memang melihat sesuatu yang bergerak. Namun hanya sekilas, karena bayangan yang bergerak itu segera menghilang. Ketika orang itu melihat bahwa yang ada di sini bukan anak yang sering membuka dan menutup peliridan itu, maka agaknya ia mengurungkan niatnya untuk turun ke sungai, desis Ki Jayaraga perlahan. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, tentu bukan orang kerdil itu sendiri atau Ki Manuhara. Ya, geraknya terlalu sederhana dan kasar. Tetapi karena itu maka orang itu lebih baik menjauh. Apakah orang itu mengenal kita? Bertanya Gelagah Putih. Mengenal atau tidak, tetapi ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak, jawab Ki Jayaraga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia masih berdiri di air yang mengalir lewat bagian dalam peliridan yang terbuka itu. Namun ketika Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah meyakinkan bahwa orang itu benar-benar telah pergi, maka mereka pun meninggalkan tepian sungai itu pula. Seperti malam sebelumnya, mereka tidak membangunkan orang-orang yang sudah tertidur nyenyak. Tetapi keduanya pun berbaring saja di amban bambu di serambi, setelah mereka mencuci kaki dan tangan mereka. Pagi-pagi benar Gelagah Putih dan Ki Jayaraga telah bangun. Ketika Gelagah Putih mulai menimba air, anak yang tinggal di rumah itu pun telah bangun pula. Dengan kelenting ia mengambil air untuk dibawa ke dapur, sementara Sekar Mirah dan Rara Wulan telah berada di dapur pula. Sekar Mirah mulai menyalakan api, sedangkan Rara Wulan mencuci mangkuk-mangkuk yang masih kotor. Dalam pada itu, Ki Jayaraga sempat berbicara dengan Agung Sedayu yang sedang menghangatkan tubuhnya. Katanya, para tukang satang tidak melihat Bajang Engkrek itu beberapa hari terakhir. Mereka melihat Bajang itu terakhir justru menyeberang ke timur. Agaknya kegiatan mereka lebih banyak ditujukan kepada sasaran yang ada di Mataram. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, hari ini Ki Lurah Branjangan akan menghubungi keluarga Raras. Semakin cepat semakin baik, berkata Ki Jayaraga. Namun ia juga menceritakan tentang seseorang yang nampaknya masih saja mengamati peliridan yang sudah diperbaiki itu. Nampaknya mereka memang menunggu anak itu membuka atau menutup peliridan, desis Ki Jayaraga kemudian. Kita masih belum dapat mengetahui gerakan orang-orang itu, berkata Agung Sedayu. Tetapi agaknya mereka bergerak dalam jaringan yang semakin luas, meskipun sasarannya menjadi kabur. Ki Jayaraga pun kemudian telah meninggalkan Agung Sedayu dan pergi ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Sementara Gelagah Putih telah mengisi jambangan penuh. Beberapa saat kemudian maka para tamu di rumah itu pun telah terbangun pula, sementara langit menjadi merah. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka Ki Lurah Branjangan, cucunya dan Wacana telah bersiap untuk pergi ke barak bersama Agung Sedayu. Dari barak mereka akan langsung pergi ke Mataram, melewati jalur penyeberangan sebelah selatan. Namun Sekar Mirah masih mempersilahkan mereka untuk makan pagi lebih dahulu. Demikianlah, maka Ki Lurah Branjangan, cucunya dan Wacana pun kemudian telah siap meninggalkan rumah itu bersama Agung Sedayu. Ki Jayaraga masih sempat berpesan, agar mereka berhati-hati menghadapi orang-orang yang berilmu tinggi namun licik itu. Orang-orang berilmu tinggi itu lebih sering berada di Mataram, berkata Ki Jayaraga. Karena itu, kalian harus sangat berhati-hati. Demikian pula anak-anak Gajah Liwung. Mereka harus juga sangat berhati-hati menghadapi keadaan. Aku minta Ki Lurah berhubungan langsung dengan Ki Ajar Gurawa. Meskipun ilmunya mungkin masih belum setingkat dengan Ki Manuhara, namun ia memiliki kemampuan yang tinggi. Jika ia bersama dengan kedua muridnya, mungkin ia akan dapat setidak-tidaknya mengganggu kebebasan Ki Manuhara, berkata Gelagah Putih meskipun agak ragu. Namun Sabung Sari pun berkata pula. Memang orang terbaik saat ini pada kelompok Gajah Liwung adalah Ki Ajar Gurawa. Mungkin Adi Wacana akan dapat melengkapinya, sehingga kekuatan kelompok Gajah Liwung akan menjadi semakin kokoh, jika ia berkenan. Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara dengan Ki Wirayuda. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian 4 ekor kuda telah berlari meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh menuju ke barak pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Untuk selanjutnya Ki Lurah Branjangan, cucunya, Wacana dan beberapa orang prajurit yang dipersiapkan oleh Agung Sedayu akan langsung menuju ke Mataram.
Ternyata tidak ada hambatan di perjalanan Ki Lurah Beranjangan dan orang-orang yang bersamanya hingga sampai di Mataram. Ki Lurah Beranjangan yang disertai cucunya dan Wacana itu tidak langsung menuju ke rumah Ki Lurah, tetapi mereka singgah lebih dahulu di rumah orang tua Teja Prabawa. Namun keempat orang prajurit yang menyertainya itu justru telah minta izin untuk mempergunakan waktu yang sempit itu untuk melihat-lihat kota raja. Kesempatan yang jarang mereka dapat. Ki Lurah Beranjangan tidak berkeberatan. Namun kemudian Ki Lurah minta agar mereka nanti langsung menuju ke rumah Ki Lurah. Tetapi kami belum mengetahui letak rumah Ki Lurah, berkata orang yang tertua di antara mereka. Ki Lurah pun kemudian telah memberikan ancar-ancar. Katanya kemudian, aku pun akan segera berada di rumah itu. Bukankah kalian telah mengenal jalan-jalan di kota raja dengan baik? Mudah-mudahan kami tidak tersesat, jawab salah seorang dari mereka. Namun kawannya pun berkata, ia memang anak Mataram dan tumbuh bersama pertumbuhan kota ini. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, tetapi berhati-hatilah. Kita sedang mengemban tugas yang masih samar-samar. Baik Ki Lurah, jawab prajurit itu. Sebelum matahari merendah di barat, aku sudah akan berada di rumah Ki Lurah. Demikianlah, ketika keempat prajurit itu meninggalkan regol rumah Teja Prabawa untuk melihat-lihat keadaan kota raja, maka Ki Lurah pun telah mengajak Teja Prabawa dan Wacana masuk. Ayah biasanya tidak ada di rumah pada saat begini, berkata Teja Prabawa. Tetapi bukankah tidak lama lagi ayahmu pulang, bertanya Ki Lurah Beranjangan. Ya. Biasanya demikian, jawab Teja Prabawa. Namun ternyata hari itu agak berbeda dengan hari-hari yang lain. Ketika mereka menuntun kuda mereka di halaman, ternyata ayah Teja Prabawa itu ada di rumahnya. Bahkan Ki Tumenggung itulah yang pertama-tama melihat kehadiran Ki Lurah Beranjangan, Teja Prabawa dan Wacana. Demikian mereka menambatkan kudanya, maka Ki Tumenggung itu pun segera memanggil ibu Teja Prabawa. Katanya, inilah anak itu. Ia datang bersama ayah. Ibunya pun segera menghambur keluar. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, kau membuat kami cemas Teja. Apakah kau menyusul kakekmu ke tanah perdikan? Yang menjawab adalah Ki Lurah Beranjangan. Ya. Teja Prabawa telah pergi ke tanah perdikan. Ki Tumenggung kemudian telah mempersilahkan Ki Lurah dan seorang anak muda yang belum dikenalnya itu untuk naik ke pendapa. Ketika Teja Prabawa melangkah ke pintu peringgitan, ayahnya itu pun berkata, kau juga duduk di sini Teja. Aku ingin tahu, kenapa kau tiba-tiba saja pergi ke tanah perdikan tanpa memberitahu lebih dahulu. Teja Prabawa itu hanya menunduk, sementara Ki Lurah bertanya. Jadi ia pergi tanpa sepengetahuanmu? Ki Tumenggung Purbarumeksa mengerutkan dahinya. Dengan nada dalam ia menjawab. Teja Prabawa tidak pernah mengatakannya, bahwa ia akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Kau dengar itu Teja Prabawa, desis Ki Lurah Beranjangan. Ternyata kau tidak minta izin lebih dahulu dari ayahmu, apalagi mendapat pesan dari ayah dan ibumu. Wajah Ki Tumenggung dan Nyi Tumenggung Purbarumeksa nampak berkerut. Dengan ragu Ki Tumenggung bertanya. Pesan apa yang dibawanya ke tanah perdikan? Ayah, tiba-tiba Raden Teja Prabawa menyela. Aku telah menjadi sangat gelisah, sehingga aku telah mengambil langkah sendiri yang barangkali mendahului kehendak ayah. Apa yang sudah kau katakan kepada kakekmu? Bertanya Ki Tumenggung Purbarumeksa. Raden Teja Prabawa menjadi ragu-ragu. Namun Ki Lurah yang justru iba melihat cucunya kebingungan berkata. Jika demikian, maka biarlah aku yang menceritakannya, apa yang telah terjadi dengan anakmu, dan apa yang telah dilakukannya dalam kebingungannya. Agaknya ia memang tidak dapat berbuat lain pada waktu itu, karena nalarnya yang menjadi pepat. Ki Tumenggung dan istrinya menjadi semakin bersungguh-sungguh mendengarkan keterangan Ki Lurah. Sementara itu Ki Lurah pun telah menyampaikan persoalan-persoalan yang menyangkut keluarga Ki Tumenggung dan hubungannya dengan ancaman atas Raras, seorang gadis anak Ki Ranggawibawa. Kemudian Ki Lurah Beranjangan itu pun berkata, anak muda ini adalah Wacana, kemenakan Ki Ranggawibawa yang belum lama tinggal di rumah Ki Rangga itu. Berita yang dibawa oleh Ki Lurah Beranjangan itu ternyata telah membuat hati Ki Tumenggung menjadi semakin gelisah, dipandanginya wajah anaknya itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, apa boleh buat?
Tidak ada jalan lain kecuali mempertahankan diri dari kekasaran keluarga Raden Antal. Nampaknya Ki Tumenggung Reda itu masih belum mampu mengurai persoalan ini dengan hati yang bening. Sebagai seorang yang usianya sudah menjadi semakin tua, serta kedudukannya yang semakin tinggi, seharusnya hatinya pun menjadi semakin mengendap. Namun yang terjadi ternyata lain sekali. Raden Teja Prabawa menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ayahnya tidak menjadi marah kepadanya, namun demikian, ibunya pun berkata, "Tetapi sebaiknya kau tidak mengambil langkah sendiri seperti itu Teja Prabawa. Kau tidak dapat mengorbankan adikmu begitu saja. Persoalannya harus dilihat secara menyeluruh." Teja Prabawa sudah minta maaf kepada adiknya, sahut Ki Lurah Beranjangan. "Untunglah, bahwa sesuatunya masih belum terlanjur," berkata Ki Tumenggung kemudian. "Namun," katanya pula, "tetapi dengan demikian, maka kau menjadi semakin yakin bahwa niat Raden Antal bukanlah niat yang baik. Karena itu, maka kita pun harus berusaha untuk bertahan." "Tetapi persoalannya akan menyangkut Ki Rangga Wibawa," berkata Ki Lurah Beranjangan. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Wacana. "Bagaimana sikap Ki Rangga Wibawa, menurut Angger Wacana?" "Paman belum mengetahui persoalan ini," jawab Wacana. Namun nampaknya hubungan antara Teja Prabawa dan Raras sudah diketahuinya. Bahkan agaknya Paman tidak berkeberatan. Ki Tumenggung Purbarumeksa itu pun termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Lurah Beranjangan berkata, "Kita harus menghubungi Ki Rangga Wibawa." "Jadi, apakah kita menemui Ki Rangga sekarang?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Baiklah. Kita akan berbicara dengan Ki Rangga," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Tetapi Nyi Tumenggung telah minta agar Ki Lurah dan Wacana minum lebih dahulu. "Ayah dan Angger Wacana tentu haus," berkata Nyi Tumenggung. Demikianlah, sejenak kemudian, Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung Purbarumeksa telah pergi ke rumah Ki Rangga Wibawa. Mereka menganggap persoalannya memang persoalan yang harus ditanganinya dengan bersungguh-sungguh. Ketika mereka sampai di rumah Ki Rangga, ternyata Ki Rangga baru saja pulang dari tugasnya. Dengan ramah diterimanya tamunya di pendapa rumahnya. Namun ketika Ki Rangga memberitahukan kedatangan tamu-tamunya kepada istrinya, Nyi Rangga sempat terkejut dan bertanya, "Apakah keperluan mereka? Apakah ada hubungannya dengan Raras, atau ada persoalan lain?" Jika mereka akan membicarakan Raras, tentu mereka datang dengan pemberitahuan lebih dahulu. "Tentu juga tidak pada saat seperti ini," jawab suaminya. "Apakah Ki Tumenggung tidak setuju hubungan anaknya dengan Raras?" tiba-tiba saja istrinya bertanya. "Entahlah," jawab Ki Rangga. "Sediakan saja minuman. Mereka nanti akan mengatakan juga, untuk apa mereka datang." Nyi Rangga tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun segera pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan bagi kedua orang tamunya, sementara Ki Rangga segera menemui tamunya di pendapa. Dengan jantung yang berdebaran Ki Rangga menanyakan keselamatan keluarga Ki Tumenggung dan Ki Lurah Beranjangan, yang kedatangannya agak mengejutkan itu. "Kami semua dalam keadaan baik Ki Rangga," jawab Ki Lurah Beranjangan. Lalu katanya pula, "Kami mohon maaf, bahwa kami telah mengejutkan Ki Rangga karena kedatangan kami yang tiba-tiba ini. Apakah ada sesuatu yang penting Ki Lurah? Atau Ki Lurah dan Ki Tumenggung sekedar melihat keadaan kami sekeluarga?" bertanya Ki Rangga agak ragu. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun Ki Tumenggung pun berdesis, "Silahkan ayah." Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam Ki Lurah pun berkata, "Ki Rangga, aku minta maaf, bahwa aku datang dengan membawa persoalan yang barangkali tidak begitu menyenangkan bagi Ki Rangga dan keluarga Ki Rangga." Wajah Ki Rangga memang menjadi tegang. Sejenak ia memandang Ki Tumenggung Purbarumeksa. Bahkan kemudian dengan penuh kebimbangan ia bertanya, "Persoalan tentang apa Ki Lurah?" Ki Lurah Beranjangan memang menjadi agak ragu. Namun ia harus mengatakannya, justru karena keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan Raras. "Ki Rangga, kami datang untuk berbicara secara terbuka dengan keluarga Ki Rangga. Aku tidak tahu apakah Ki Rangga pernah mendengar atau belum," berkata Ki Lurah kemudian. Ki Rangga Wibawa menjadi semakin gelisah. Karena itu ia pun mendesak, "Apakah sebenarnya yang telah terjadi?"
Ki Lurah Beranjangan pun kemudian telah menguraikan persoalan yang dibawanya dengan singkat. Namun berurutan dengan jelas, sehingga Ki Rangga Wibawa itu pun mendapat gambaran yang utuh tentang persoalan yang menyangkut anak gadisnya, Raras. Dalam pada itu, maka Ki Lurah itu pun berkata, "Barangkali keluarga Teja Prabawa perlu minta maaf kepada Ki Rangga, bahwa selama ini kami belum pernah datang untuk membicarakan hubungan antara Teja Prabawa dengan Raras. Namun tiba-tiba saja kami telah datang dengan membawa persoalan yang mungkin dapat menyulitkan Ki Rangga Wibawa." Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku justru mengucapkan terima kasih Ki Lurah. Persoalan yang menyangkut hubungan antara Angger Teja Prabawa dengan Raras sebenarnya memang sudah kami amati. Kami melihat hubungan antara keduanya telah mengarah kepada hubungan yang khusus. Namun kami masih menunggu kebenaran dugaan kami. Apakah benar keduanya telah mengikat diri dalam pertalian batin yang lebih erat dari sekedar dua orang sahabat? Selebihnya, sebenarnya lah kami memang menunggu sikap Ki Tumenggung Purbarumeksa sebagai orang tua Angger Teja Prabawa. Namun kami sama sekali tidak mengetahui bahwa telah timbul ancaman dari keluarga Ki Tumenggung Reda Selaputih atas anak gadisku, Raras. Sebenarnya persoalannya tidak berpusat pada Raras. Yang menjadi sasaran utamanya adalah Rara Wulan, adik Teja Prabawa. Tetapi karena keluarga Raden Antal itu tidak mampu mengambil Rara Wulan dengan paksa, maka ia mencoba untuk memeras Teja Prabawa agar ia mau memaksa adiknya untuk bersedia memenuhi keinginan Raden Antal, anak Ki Tumenggung Reda Selaputih itu. Ki Rangga Wibawa mengangguk-angguk kecil. Namun nampak di wajahnya kegelisahan yang mencengkam. Dengan ragu-ragu Ki Rangga berkata, "Tetapi bukankah kita dapat mempertahankan diri? Sebagaimana Angger Wulan yang tidak dapat diambil oleh keluarga Ki Tumenggung Reda, maka Raras pun akan dapat dilindungi. Kemenakanku telah berada di rumah ini pula sekarang." "Angger Wacana," desis Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Ya Ki Tumenggung. Apakah Ki Tumenggung telah mengenal anak itu?" justru Ki Rangga bertanya. "Ia berada di rumahku sekarang," jawab Ki Tumenggung. Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya pula, "Ia memang minta izin untuk pergi bersama Angger Teja Prabawa. Mereka telah pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menemui Rara Wulan dan Ki Lurah Beranjangan," sahut Ki Tumenggung Purbarumeksa. Lalu katanya pula, "Teja Prabawa mencoba untuk membujuk adiknya agar bersedia menuruti keinginan Raden Antal." "Jangan," sahut Ki Rangga Wibawa. "Seharusnya Angger Rara Wulan menolaknya. Tetapi yang dicemaskan oleh Teja Prabawa adalah Angger Raras," berkata Ki Tumenggung kemudian. "Ki Tumenggung," berkata Ki Rangga, "bukankah kita juga seorang prajurit? Meskipun tugas kita sekarang tidak lagi memimpin sepasukan prajurit yang turun ke medan perang secara langsung, namun kita masih tetap seorang prajurit. Karena itu, maka kita akan mempertahankan diri sejauh dapat kita lakukan." Tetapi Ki Lurah pun yang menjawab, "Ki Rangga Wibawa, kami ingin memberikan sedikit keterangan tentang orang-orang yang telah diupah oleh Ki Tumenggung Selaputih. Seorang di antaranya adalah orang Kerdil, yang dikenal oleh salah seorang yang berilmu yang berada di Tanah Perdikan Menoreh dengan nama Bajang Engkrek." Ki Rangga Wibawa mengerutkan dahinya. Sambil menggeleng ia berdesis, "Aku belum pernah mendengar nama itu. Kami juga belum pernah berhadapan dengan orang Kerdil itu. Selain itu, masih ada lagi orang yang berilmu tinggi. Namanya Ki Manuhara. Terhadap orang ini, orang-orang yang berilmu tinggi di Tanah Perdikan Menoreh pernah mengenalnya, dan bahkan pernah bertempur melawannya. Ki Manuhara memang jarang ada duanya. Karena itu, maka mereka berdua ditambah dengan para pengikutnya merupakan orang-orang yang sangat berbahaya." Ki Rangga Wibawa termangu-mangu sejenak. Namun dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Bagaimana dengan Angger Rara Wulan, sehingga orang-orang itu merasa tidak mampu mengambilnya?" "Anakku berada di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Rangga," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Bahkan kemudian ia menawarkannya, "Bagaimana jika Angger Raras untuk sementara ditempatkan juga di Tanah Perdikan Menoreh?" Ki Rangga Wibawa termangu-mangu sejenak. Katanya, "Anakku seorang gadis Ki Tumenggung. Agaknya ibunya akan sulit untuk melepaskannya tinggal di tempat orang lain." "Demi keselamatannya Ki Rangga," berkata Ki Lurah Beranjangan pula. "Bukankah di sana ada Rara Wulan? Tetapi kakek Rara Wulan ada di Tanah Perdikan itu pula.
Bukankah Ki Lurah masih berada di barak pasukan khusus itu? Bertanya Kirangga. Ya Kirangga, jawab Ki Lurah. Lalu katanya pula. Tetapi Kirangga dapat menitipkan Raras kepadaku. Tetapi nampaknya Kirangga masih saja bimbang. Katanya kemudian. Biarlah aku berbicara dengan Ibu Raras. Raras sendiri sekarang ada di mana Kirangga? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Ia berada di rumah pamannya, Adi Rangga Wiramijaya. Sudah agak lama ia tidak menengok paman dan bibinya, yang sudah dianggapnya seperti orang tua sendiri, karena Adi Rangga Wiramijaya sendiri tidak mempunyai anak. Baru besok Raras akan pulang. Wacana besok akan aku minta untuk menjemputnya. Kening Ki Lurah Beranjangan nampak berkerut. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Ki Tumenggung yang nampak termangu-mangu. Tetapi Ki Lurah itu tidak berkata sesuatu. Sementara itu, Nyi Rangga telah keluar dari pintu peringgitan sambil membawa hidangan bagi tamu-tamunya. Namun setelah meletakkan hidangan, Ki Rangga berkata, "Duduklah Nyi." Nyi Rangga tertegun sejenak. Namun ia pun kemudian duduk pula bersama dengan suaminya. Dengan singkat suaminya menceritakan kepentingan Ki Tumenggung Purbarumeksa dan Ki Lurah Beranjangan datang mengunjungi mereka. Dengan sangat berhati-hati Ki Rangga juga menceritakan ancaman yang ditujukan kepada anak gadisnya, dari keluarga Ki Tumenggung Reda Selaputih. Meskipun sebenarnya sasaran utamanya adalah Rara Wulan, namun ternyata anaknya telah diancamnya pula. Wajah Nyi Rangga menegang. Sebagaimana seorang ibu, maka meskipun Ki Rangga sudah berusaha untuk berhati-hati, namun Nyi Rangga telah menjadi ketakutan. Lalu bagaimana dengan anak kita? Bertanya Nyi Rangga. Itulah yang sedang kita pikirkan Nyi, sahut suaminya. Tetapi bukankah Raras tidak bersalah? Bertanya Nyi Rangga pula. Tidak ada yang bersalah dalam hal ini Nyi. Jawab Ki Rangga. Lalu katanya pula. Bagiku yang bersalah adalah Ki Tumenggung Reda yang terlalu memanjakan anaknya itu. Seharusnya ia justru mencegah tingkah laku anaknya, bukan justru membantunya. Agaknya Ki Tumenggung Reda mengagungkan kekayaannya, sehingga ia merasa bahwa kekayaannya adalah segala-galanya. Ia dapat memenuhi segala kehendaknya dengan landasan kekayaan itu. Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Bukankah hubungannya dengan Anggerteja Prabawalah yang membuatnya mendapat ancaman itu? Seandainya tidak ada hubungan itu, maka Raras tentu tidak akan diancam untuk diambil sebagai ganti Angger Rara Wulan. Tetapi bukankah hubungan itu sendiri bukan merupakan satu kesalahan? Jika Raden Antal tidak bermanja-manja, maka ancaman itu tentu tidak akan pernah ada, jawab Ki Rangga. Tetapi bagaimana sekarang dengan Raras? Bertanya Nyi Rangga. Apalagi ia tidak berada di rumah sekarang. Ki Rangga mengerutkan dahinya. Sementara itu Ki Tumenggung berkata, Ki Rangga, apakah tidak sebaiknya Raras dijemput pulang, atau Ki Rangga Wiramijaya diberitahu akan ancaman itu, sehingga ia tidak membiarkan Raras berada di luar rumah tanpa pengawasan sama sekali. Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan menjemput Raras. Meskipun sebenarnya masih ada waktu. Bukankah Raden Antal masih menunggu jawaban Anggerteja Prabawa yang membujuk adiknya itu? Mungkin. Tetapi dapat terjadi bahwa untuk semakin menekan Teja Prabawa, Raden Antal telah mengambil langkah lebih dahulu. Apalagi ternyata Raden Antal adalah seorang anak muda yang menyukai gadis-gadis cantik. Wajah Ki Rangga menjadi semakin tegang. Bahkan Nyi Rangga pun dengan cemas berkata, "Tolong Ki Rangga, jemput anakmu sekarang juga. Sebelum terlambat." Ki Tumenggung Purbarumeksa memang menyesal bahwa ia membuat Nyi Rangga sangat ketakutan. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun berkata, "Jika Ki Rangga tidak berkeberatan, biarlah aku menemanimu menjemput Angger Raras." Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Lurah berkata, "Biarlah ia menemani Ki Rangga. Aku akan minta diri lebih dahulu. Di rumahku sedang ada 4 orang tamu." Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudahlah Ki Tumenggung, biarlah aku pergi sendiri. Yang penting bagiku sebenarnya bukan sekedar menemani Ki Rangga. Tetapi aku juga ingin melihat keadaan Angger Raras. Agaknya memang tidak akan terjadi sesuatu, karena selain Teja Prabawa belum memberikan jawaban, waktunya pun tidak menguntungkan bagi siapapun untuk mengambil Raras di siang hari seperti ini.
Meskipun demikian, aku ingin ikut ke rumah Kirangga Wiramijaya untuk melihat Raras, sahut Ki Tumenggung. Bukankah tidak ada keberatannya, sela istrinya. Baiklah, berkata Kirangga Wibawa. Kita pergi ke rumah Adi Rangga Wiramijaya. Demikianlah, maka Ki Tumenggung Purbarumeksa itu pun telah pergi bersama Kirangga Wibawa, sementara Ki Lurah Beranjangan kembali ke rumahnya sendiri, karena ia telah berjanji untuk menerima keempat orang prajurit yang menyertainya di rumahnya. Ketika Ki Lurah kemudian sampai ke rumahnya, ternyata keempat orang prajurit itu memang sudah berada di rumahnya. Mereka telah duduk di pendapa sambil menghadapi minuman hangat, sementara kuda mereka tertambat di halaman. Maaf, berkata Ki Lurah Beranjangan. Aku datang terlambat. Aku kira kalian sampai petang melihat-lihat kota raja. Tidak ada yang aneh yang dapat dilihat Ki Lurah, jawab salah seorang di antara para prajurit itu. Tetapi kelambatan Ki Lurah tidak mengganggu. Sebelum Ki Lurah datang, kami sudah mendapat hidangan minuman hangat. Hanya air yang di dalamnya dicelupkan daun serai. Tetapi justru segar sekali Ki Lurah, jawab prajurit-prajurit itu hampir berbareng. Ki Lurah pun kemudian telah pergi ke belakang. Ia minta pembantu yang menunggu rumahnya itu menyiapkan makan bagi tamu-tamunya dari tanah perdikan menoreh itu. Sementara itu, Ki Tumenggung Purbarumeksa dan Ki Rangga Wibawa dengan tergesa-gesa telah pergi ke rumah Ki Rangga Wiramijaya. Mereka ingin segera tahu, apakah Raras tidak mengalami gangguan selama ia berada di rumah Ki Rangga Wiramijaya. Apalagi di pagi hari, saat Ki Rangga melakukan tugasnya di istana. Rumah Ki Rangga Wiramijaya memang agak jauh dari rumah Ki Rangga Wibawa. Rumah Ki Rangga Wiramijaya terletak agak di pinggir kota, dekat dinding kota Mataram. Hati keduanya memang agak tenang, ketika mereka melihat dari pintu regol halaman bahwa halaman rumah itu nampak sepi. Bahkan rasa-rasanya terlalu sepi. Mereka mengira jika terjadi sesuatu, maka halaman rumah itu tentu akan menjadi ramai, sibuk atau pertanda-pertanda lain yang menggelisahkan. Kedua orang itu pun kemudian telah menuntun kuda mereka memasuki halaman rumah Ki Rangga Wiramijaya. Semakin dalam mereka berada di halaman itu, rasa-rasanya jantung mereka berdebar semakin cepat. Mereka mendengar suara tangis seseorang dari ruang dalam rumah itu. Itu suara Raras, desis Ki Rangga Wibawa yang segera mengenal suara anaknya. Tetapi kenapa ia menangis? Lalu katanya pula. Kegelisahan Ki Rangga telah tumbuh lagi. Tetapi bukan mencemaskan Raras, karena Raras jelas masih ada di rumah itu. Ki Rangga Wibawa tersentak ketika ia mendengar suara Raras memanggil. Paman, paman. Marilah Ki Tumenggung, desis Ki Rangga. Ki Rangga itu pun langsung melangkah naik melintasi pendapa menuju ke pintu peringgitan. Dengan tergesa-gesa ia mengetuk pintu peringgitan itu. Suara tangis di dalam justru terhenti. Yang kemudian terdengar adalah suara perempuan yang lain. Siapa? Aku, jawab Ki Rangga Wibawa yang mengenali suara ipar perempuannya. Rangga Wibawa. Yang terdengar kemudian adalah langkah cepat menuju ke pintu rumah itu. Demikian pintu terbuka, maka seorang gadis telah muncul dan langsung memeluk Ki Rangga Wibawa. Ayah, terdengar suara Raras di sela-sela isaknya. Apa yang telah terjadi? Bertanya Ki Rangga Wibawa. Paman terluka, ayah. Jawab Raras. Kenapa? Bertanya Ki Rangga Wibawa. Tanpa menunggu jawab ia pun langsung membimbing Raras masuk ke dalam, sehingga ia lupa mempersilahkan Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun Ki Tumenggung yang tanggap akan keadaan itu, telah mengikuti Ki Rangga masuk ke ruang dalam. Ki Rangga Wibawa pun segera mendekati adiknya yang terbaring di amben di ruang dalam. Istrinya menungguinya sambil mengusap air matanya. Kau kenapa? Bertanya Ki Rangga Wibawa. Ki Rangga Wiramijaya yang melihat kakaknya datang menjenguknya mencoba untuk tersenyum. Katanya. Aku tidak apa-apa kakang. Kau tidak usah menutupi keadaanmu. Aku datang bersama Ki Tumenggung Purbarumeksa, berkata Ki Rangga Wibawa. Ki Tumenggung Purbarumeksa, bertanya Ki Rangga Wiramijaya dengan heran. Ya Ki Rangga, sahut Ki Tumenggung Purbarumeksa. Aku mohon maaf Ki Tumenggung, bahwa aku tidak dapat menerima kedatangan Ki Tumenggung sebagaimana seharusnya, berkata Ki Rangga Wiramijaya, dengan sekali-sekali masih menyeringai menahan sakit di dadanya. Sudahlah Ki Rangga, jawab Ki Tumenggung. Berbaring sajalah. Mungkin kau memang perlu beristirahat.
Tetapi kenapa kau sebenarnya? Bertanya Kirangga Wibawa. Kirangga Wiramijaya termangu-mangu sejenak. Nafasnya memang nampak agak sesak. Nyi Ranggalah yang kemudian menjawab. Seseorang telah datang ke rumah ini Kakang. Dengan kasar ia mengancam akan mengambil Raras. Sudah tentu Kakang Rangga Wiramijaya tidak mengizinkannya, sehingga terjadi perselisihan dan kemudian keduanya bertempur. Tetapi orang itu ilmunya sangat tinggi Kakang, desis Kirangga Wiramijaya. Dengan mudah orang itu membuat aku tidak berdaya. Sentuhan tangannya pada dadaku membuat aku seakan-akan tidak dapat bernafas. Apakah orang itu bertubuh kecil dan pendek? Tiba-tiba saja Ki Tumenggung Purbarumeksa bertanya. Dari mana Ki Tumenggung tahu? Bertanya Kirangga Wiramijaya dengan heran. Nanti akan aku ceritakan, jawab Ki Tumenggung. Tetapi bukankah Angger Rara selamat? Ya. Aku juga tidak tahu, apa yang sebenarnya dikehendaki. Demikian aku terjatuh dan sulit untuk bangkit, orang itu telah pergi tanpa membawa Raras. Tetapi orang itu masih mengancam, bahwa pada suatu saat ia akan mengambil Raras, sahut Kirangga Wiramijaya. Hampir di luar sadarnya ia berusaha untuk bangkit. Namun ia pun terbaring lagi sambil berdesah menahan sakit di dadanya. Sudahlah, jangan bangkit, minta Kirangga Wibawa. Kirangga pun berbaring lagi. Sementara Kirangga Wibawa berdesis. Ternyata mereka sudah mulai. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bertanya Nyi Rangga Wiramijaya. Kirangga Wibawa pun kemudian berkata. Biarlah kita duduk. Demikianlah, maka Nyi Rangga pun telah mempersilahkan tamunya duduk di ruang dalam, sehingga sambil berbaring Kirangga Wiramijaya dapat ikut menemui mereka. Dengan singkat Ki Tumenggung Purbarumeksa pun telah menceritakan persoalan yang menyangkut Raras dan hubungannya dengan Teja Prabawa. Kirangga Wiramijaya yang berbaring itu menarik nafas dalam-dalam, sementara Raras bergeser mendekati ayahnya sambil berdesis. Ayah. Aku takut. Nampaknya apa yang dilakukan oleh orang kerdil ini sekedar pernyataan bahwa ia akan dapat melakukan apa yang dikatakannya itu, jika ia mau, desis Kirangga Wiramijaya sambil berbaring. Ya, sahut Ki Tumenggung. Orang kerdil itu tahu pasti, bahwa Teja Prabawa akan mendengar peristiwa yang baru saja terjadi, sehingga ia akan menjadi semakin bersungguh-sungguh mendesak adiknya agar bersedia menerima lamaran Raden Antal. Kirangga Wibawa pun mengangguk-angguk. Katanya pula. Ia pun bermaksud agar aku dan Adi Wiramijaya pun ikut mendesak Ki Tumenggung, agar lamaran Raden Antal itu dapat diterima. Apakah Kirangga benar akan berbuat demikian? Bertanya Ki Tumenggung Purbarumeksa. Tentu tidak Ki Tumenggung, jawab Kirangga Wibawa. Aku sudah mengetahui latar belakang kehidupan Raden Antal. Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari ia mampu menyembunyikan cacatnya itu, namun aku percaya akan keterangan Ki Tumenggung. Yang perlu dibicarakan kemudian adalah pengamanan Angger Raras selanjutnya, jawab Kirangga Wibawa. Tetapi aku justru masih mempunyai kesempatan berpikir. Setidak-tidaknya nanti malam. Kirangga, berkata Ki Tumenggung. Aku minta Kirangga jangan segan-segan untuk membicarakannya dengan keluarga kami. Kami sekeluarga merasa ikut bertanggung jawab, justru karena persoalan yang menyangkut Raras adalah karena hubungannya dengan anakku. Teja Prabawa. Baik Ki Tumenggung, jawab Kirangga Wibawa. Aku mengucapkan terima kasih atas tanggung jawab Ki Tumenggung dalam persoalan Raras. Aku merasa bahwa aku tidak sendiri. Lalu, bagaimana dengan Angger Raras sekarang? Apakah Kirangga akan membawanya pulang? Ya. Aku akan membawanya pulang. Namun sementara itu, aku harus mencari seorang tabib yang akan mengobati Adi Rangga Wiramijaya. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya. Silahkan Kirangga. Sementara itu biarlah aku menunggu di sini. Nanti kita akan kembali bersama-sama sambil membawa Angger Raras. Ki Tumenggung tidak usah terlalu terikat dengan persoalan Raras. Jika Ki Tumenggung mempunyai keperluan lain, aku persilahkan Ki Tumenggung mendahului. Aku hanya mohon agar Wacana dapat segera datang kemari. Ia akan dapat menemani aku membawa Raras pulang, setelah Adi Rangga Wiramijaya diobati. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Jika demikian aku minta diri. Biarlah Angger Wacana datang kemari untuk ikut menjaga Angger Raras.
Demikianlah, maka Ki Tumenggung Purbarumeksa telah mohon diri kepada Ki Rangga Wiramijaya suami istri. Kemudian ia pun telah meninggalkan rumah itu, diantar oleh Ki Rangga Wibawa sampai ke regol halaman. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung itu pun telah melarikan kudanya cepat-cepat. Ia langsung pulang ke rumahnya agar Wacana tidak terlanjur meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ternyata Wacana masih berada di rumahnya, meskipun agaknya ia sudah bersiap-siap untuk pulang. Dengan singkat Ki Tumenggung memberitahukan kepada Wacana tentang keadaan Raras yang sedang berada di rumah pamannya, Ki Rangga Wiramijaya. Bagaimana keadaan Raras sekarang, ayah? Teja Prabawalah yang bertanya dengan cemas. Raras tidak apa-apa, meskipun ia berada di bawah ancaman. Ki Rangga Wiramijayalah yang justru terluka. Namun nampaknya lukanya tidak terlalu parah, jawab Ki Tumenggung. Lalu katanya pula. Agaknya orang kerdil itu hanya ingin menunjukkan kelebihannya, dan menekan agar keinginan Raden Antal dapat segera terpenuhi. Jadi ayah setuju jika Wulan bersedia memenuhi kemauan Raden Antal, bertanya Teja Prabawa. Siapa yang berkata begitu, bertanya ayahnya. Jadi bagaimana maksud ayah sebenarnya, bertanya Teja Prabawa yang gelisah. Kita harus melawan kemauan iblis itu, apapun yang terjadi, jawab ayahnya. Tetapi bagaimana dengan Raras? Suara Teja Prabawa menjadi bergetar oleh gejolak perasaannya. Dengar Teja Prabawa. Ki Rangga Wibawa, ayah Raras itu pun bersikap keras. Ia tidak akan menyerah begitu saja terhadap ancaman keluarga Raden Antal. Bagaimanapun juga di Mataram ini ada tatanan. Ki Rangga Wibawa tentu dapat berhubungan dengan para senapati yang akan mampu memberikan perlindungan kepada keluarganya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat membuktikan bahwa dalam hal ini keluarga Raden Antal itu terlibat. Orang yang diminta melakukan tindak kekerasan itu tentu tidak akan dengan mudah dihubungkan dengan Ki Tumenggung Reda, seandainya ia dapat ditangkap. Apalagi orang itu orang yang berilmu tinggi yang licin seperti belut, sehingga tentu sulit untuk menangkapnya, bahkan sulit untuk menghalangi niatnya mengambil Raras. Sudahlah. Seharusnya kau lebih bersikap jantan. Kau harus menyadari bahwa kau adalah seorang laki-laki, jawab ayahnya. Tetapi apakah tidak sebaiknya kita mempergunakan penalaran daripada sekedar bersikap jantan, bertanya Teja Prabawa. Bertanyalah kepada Angger Wacana, seandainya ia mengalami, minta ayahnya. Teja Prabawa memang berpaling ke arah Wacana. Tetapi tidak bertanya sesuatu. Namun Wacanalah yang justru berkata. Tenanglah. Sekali lagi aku minta, kau tidak usah mengorbankan adikmu. Raden Teja Prabawa memang tidak menjawab lagi. Tetapi ia sama sekali tidak dapat tenang mengalami perlakuan seperti itu. Sementara itu, Wacana pun segera minta diri untuk pergi ke rumah Ki Rangga Wiramijaya untuk menjemput Raras. Juga untuk melihat keadaan Ki Rangga Wiramijaya itu. Hati-hatilah Nger, pesan Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung. Mudah-mudahan kita akan segera dapat mengatasinya, jawab Wacana. Sejenak kemudian maka Wacana pun telah melarikan kudanya langsung menuju ke rumah Ki Rangga Wiramijaya. Sementara itu, Ki Tumenggung Purbarumeksa pun telah menyatakan kepada Nyi Tumenggung bahwa ia akan pergi menemui Ki Lurah Beranjangan di rumahnya. Tetapi siapa yang ada di rumah, bertanya Nyi Tumenggung yang juga menjadi cemas. Bukankah aku juga sering keluar? Bukankah di rumah ini ada beberapa orang yang aku minta ikut menjaga keselamatan keluarga kita? Sementara itu, Teja Prabawa pun ada di rumah pula. Aku ikut ayah, sahut Teja Prabawa. Kau di rumah. Jaga ibumu baik-baik, jawab Ki Tumenggung tegas, sehingga Raden Teja Prabawa tidak berani membantah lagi. Demikianlah, Ki Tumenggung langsung pergi menemui Ki Lurah Beranjangan untuk memberitahukan apa yang telah terjadi dengan Raras di rumah Ki Rangga Wiramijaya. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan berbicara dengan Ki Wirayuda. Ki Tumenggung Purbarumeksa mengangguk. Katanya, marilah, aku antar Ki Lurah menemui Ki Wirayuda. Keempat prajurit yang ada di rumah Ki Lurah Beranjangan itu pun telah menawarkan diri pula untuk mengantar Ki Lurah Beranjangan. Tetapi Ki Lurah Beranjangan itu berkata, kalian beristirahat sajalah di rumahku. Kalian akan bermalam semalam, dan besok kalian akan kembali ke Tanah Perdikan. Aku sendiri belum dapat kembali besok. Mungkin lusa atau hari berikutnya lagi.
Karena itu, maka sekarang kami akan mempunyai kesempatan untuk mengantar Ki Lurah, berkata salah seorang di antara para prajurit itu. Tetapi Ki Lurah berkata, beristirahatlah. Para prajurit itu tidak dapat memaksa Ki Lurah agar mereka diperkenankan untuk ikut bersamanya. Karena itu, maka mereka pun tidak membantah lagi. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Lurah Beranjangan pun telah pergi ke rumah Ki Wirayuda diantar oleh Ki Tumenggung Purbarumeksa. Beruntunglah mereka, karena kebetulan Ki Wirayuda yang jarang ada di rumah itu, sedang tidak bepergian. Setelah mereka dipersilahkan duduk, maka Ki Wirayuda pun segera menanyakan, apakah Ki Lurah membawa berita atau bahan yang dapat membantu pengamatan mereka terhadap orang kerdil itu. Kami sudah dapat memberikan keterangan, kenapa orang kerdil itu berhubungan dengan Ki Tumenggung Reda Selaputih, berkata Ki Lurah. Dengan singkat Ki Lurah Beranjangan pun menceritakan persoalan yang dihadapi oleh Ki Tumenggung Purbarumeksa, Ki Ranggawibawa, Ki Rangga Wiramijaya dengan Ki Tumenggung Reda Selaputih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, apakah Ki Ranggawibawa minta bantuan para prajurit untuk menjaga anak gadisnya itu? Atau bantuan macam lain? Orang-orang yang sedang mengacaukan ketenangan Mataram itu memang orang-orang berilmu tinggi, sehingga kita memang perlu berhati-hati menghadapinya. Ki Wirayuda, berkata Ki Lurah Beranjangan. Sebenarnya aku agak segan untuk minta bantuan pengamanan kepada kekuatan prajurit Mataram. Persoalannya adalah persoalan pribadi, sehingga seharusnya kami menyelesaikannya secara pribadi pula. Tetapi bukankah wajar jika seseorang minta perlindungan kepada prajurit Mataram jika hidupnya merasa terancam oleh siapapun juga, sahut Ki Wirayuda. Aku mengerti Ki Wirayuda, desis Ki Lurah kemudian. Namun sebaiknya kita menempuh jalan lain. Bagaimana dengan kekuatan Gajah Liwung? Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar seberapa jauh kekuatan yang berada di dalam tubuh kelompok Gajah Liwung. Namun kekuatan Gajah Liwung sudah tidak utuh lagi, karena Gelagah Putih dan Sabung Sari tidak ada di antara mereka. Meskipun demikian, Gajah Liwung memang akan dapat membantu memecahkan persoalan itu dengan tidak usah menimbulkan kegelisahan orang-orang di sekitar rumah Ki Ranggawibawa. Jika sekelompok prajurit berjaga-jaga di rumah itu, maka tetangga-tetangganya tentu akan bertanya-tanya dengan cemas, apa yang telah terjadi? Dengan dasar itu, Ki Wirayuda pun berkata, baiklah. Aku akan menghubungi anak-anak dari kelompok Gajah Liwung. Tetapi di samping itu, maka anak-anak dari petugas sandi pun akan membantu mengawasi keadaan. Khususnya rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa dan rumah Ki Ranggawibawa. Setidak-tidaknya mereka akan dapat memberikan isyarat jika terjadi sesuatu. Demikianlah, maka Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung Purbarumeksa pun telah minta diri. Namun Ki Tumenggung berpesan kepada Ki Wirayuda, jika terbuka kesempatan, maka hendaknya Ki Wirayuda dapat menangani langsung Ki Tumenggung Reda Selaputih. Sumber dari persoalan ini. Aku tahu bahwa Ki Tumenggung Reda adalah seorang yang berkedudukan tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar. Tetapi bukankah ia masih juga berada dalam bingkai tatanan yang berlaku di Mataram, berkata Ki Tumenggung. Baiklah Ki Tumenggung, jawab Ki Wirayuda. Kami memang tidak membedakan siapapun. Demikianlah, maka Ki Lurah pun kembali pulang ke rumahnya, sementara Ki Tumenggung yang menyertai Ki Lurah, langsung pulang ke rumahnya, karena Nyi Tumenggung tentu menjadi gelisah jika ia terlalu lama pergi. Ketika Ki Tumenggung sampai di rumahnya, maka ia pun menjadi terkejut ketika ia melihat Teja Prabawa dan Nyi Tumenggung berada di ruang tengah dalam keadaan ketakutan. Apa yang telah terjadi? Bertanya Ki Tumenggung. Orang kerdil itu datang kemari, desis Teja Prabawa. Apa yang dilakukannya? Bertanya Ki Tumenggung. Tidak apa-apa, jawab Teja Prabawa. Namun Nyai Tumenggung pun melanjutkan. Orang itu memang tidak berbuat apa-apa. Tetapi ia mengancam, bahwa ia akan bertindak lebih kasar lagi jika lamaran Raden Antal ditolak. Katanya, ia telah datang menemui Raras. Jika Rara Wulan tetap menolak, maka Raras akan benar-benar diambilnya. Bahkan mungkin masih ada tindakan lain yang akan dilakukannya. Ki Tumenggung menggeram. Ia sadar, bahwa ilmu orang kerdil itu tentu jauh lebih tinggi dari ilmunya. Namun Ki Tumenggung tidak dapat ditakut-takuti, sebagaimana juga Ki Ranggawibawa. Dengan suara bergetar karena marah ia bertanya kepada Raden Teja Prabawa. Apakah kau tidak memanggil orang-orang yang kita minta membantu kita mengamankan rumah ini sejak kita merasa terancam?
Aku tidak sempat ayah, jawab Teja Prabawa. Demikian tiba-tiba ia datang. Bahkan ketika aku melihatnya, ia sudah berada di pintu peringgitan. Sayang aku tidak ada di rumah, desis Ki Tumenggung. Jika ayah ada di rumah, apakah ayah mampu mengalahkannya? Bertanya Raden Teja Prabawa. Aku tidak peduli apakah aku akan kalah atau menang. Tetapi aku tidak mau direndahkan oleh siapapun juga. Juga oleh orang kerdil itu, jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat bersikap seperti ayahnya. Bahkan ia menjadi ketakutan dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Rasa-rasanya ia ingin meloncat memanggil Rara Wulan agar ia mau memenuhi lamaran Raden Antal. Jika Raden Teja Prabawa itu sedang berpikir bening, maka ia memang tidak ingin mengorbankan adiknya bagi keselamatan Raras. Tetapi di saat hatinya kecut, maka ia kehilangan penalarannya itu, sehingga ia mulai mementingkan dirinya sendiri lagi. Sementara itu Nyi Tumenggung pun berkata, aku memang merasa cemas. Tetapi bukan berarti bahwa Rara Wulan harus dikorbankan. Kita harus berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan semuanya. Wulan dan Raras. Aku telah berbicara dengan Ki Wirayuda. Ia termasuk salah seorang di antara para pemimpin prajurit Sandi. Mudah-mudahan ia dapat membantu, desis Ki Tumenggung Purbarumeksa. Apa yang dapat dilakukan oleh Ki Wirayuda? Bertanya Teja Prabawa. Sudah aku katakan, ia termasuk salah seorang pemimpin prajurit Sandi. Ia dapat menugaskan orang-orangnya untuk mengamati keadaan. Meskipun para prajurit Sandi itu tidak akan mampu menghadapi langsung orang kerdil itu, namun mereka akan dapat memberikan isyarat, sehingga kekuatan prajurit Mataram akan membantu mereka menghadapi orang kerdil dan kawan-kawannya itu. Tetapi Raden Teja Prabawa menjawab, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Seandainya mereka melakukannya, agaknya hanya sekedar pasang gelar. Tetapi tidak bersungguh-sungguh. Teja Prabawa. Jadi kau tidak percaya kepada kesungguhan prajurit Mataram? Jika kau sudah tidak mempercayainya, lalu siapa yang kau anggap mampu melindungi rakyat Mataram? Orang kerdil itu, desis Ki Tumenggung Purbarumeksa. Raden Teja Prabawa tidak menjawab. Namun hatinya memang menjadi kalut. Ia memikirkan keselamatan Raras yang bahkan akan dapat menjadi korban. Sedangkan menurut Teja Prabawa, Raras sama sekali tidak tahu menahu persoalan yang terjadi di dalam keluarganya, dalam hubungannya dengan keluarga Raden Antal. Namun Raden Teja Prabawa tidak berani membantah lagi. Ia sadar bahwa ayahnya mulai menjadi marah terhadapnya karena sikapnya itu. Nah Teja Prabawa, berkata ayahnya kemudian. Jika kau memang mencintai Raras, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Pertahankan Raras dengan segenap kemampuan yang ada padamu, bersama-sama dengan ayah Raras, Ki Ranggawibawa, yang juga berkeras untuk bertahan, dan Wacana, sepupu Raras itu. Jika mereka bersedia berbuat apa saja untuk melindungi Raras, kau pun akan berbuat seperti itu. Bahkan kau pun akan mempertahankan adikmu pula. Raden Teja Prabawa tidak sempat menjawab. Ayahnya kemudian telah melangkah meninggalkannya. Ketika Teja Prabawa sempat melihat ayahnya sekilas, maka dilihatnya ayahnya itu mengambil tombak dari tempatnya. Satu di antara 3 tombak yang ditempatkan di sebuah pelocon di ruang tengah, bersama sebuah songsong pertanda kedudukannya. Agaknya ayahnya telah menyiapkan sebatang di antara tombaknya itu di dalam biliknya, yang siap dipergunakan setiap saat diperlukan. Bahkan kemudian ayahnya telah memanggil 4 orang yang memang ditempatkannya di rumah itu, untuk membantunya menjaga dan mengamankan rumah itu dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi, sejak ancaman keluarga Raden Antal menghangat lagi atas keluarganya. Bersambung ke bab 401. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.